Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kesempatan kepada kita menggali ilmu dalam walaupun dengan cara daring, tapi insya Allah ilmu ini akan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, saya Lasti Umil Ajija sebagai membantu memoderatori Ibu Kiki Karlina selaku CGP Angkatan 11. Beliau bermaksud untuk mendesiminasikan apa yang beliau dapat dari hasil pendidikan guru penggerak ini. Baiklah, saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan, kedua memberikan desiminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Kiki. Selanjutnya tanya jawab, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Ya, mungkin nanti akan ada penguatan terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Kiki, seperti itu. Untuk acara selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan semangat masih menumpuk ya, masih Semangat Bu, menumpuk ya. di dalam diri ibu dan bapak, masih menumpuk semangatnya. Pak Adi, selamat siang menuju sore. Aduh, alhamdulillah Pak Ya, Ustadz alhamdulillah on cam. masih bisa berkumpul di sini ya dalam saluran Kiki Show ya. Ya, baiklah, acara selanjutnya yaitu pemberian atau penyampaian desiminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Kiki. Kepada Ibu Kiki disilahkan. Baik, terima Sebelum kasih. ya, Ya, terima kasih Bu Lasti telah memberikan waktunya untuk menyampaikan memoderatori kegiatan ini juga, dan mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah juga rekan-rekan guru semua, dalam hal ini saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya dapat dari pelatihan saya dalam program guru penggerak, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semuanya. amin. Kita langsung aja ya Bapak Ibu untuk mengefektifkan waktu, karena udah sore begini kadang ibu-ibu mau antar ngaji atau mau memasak gitu ya. Tolong mohon di-share screen ya Bu Lasti, mohon dibantu. Siap, izin share screen untuk Ibu dan Bapak semuanya. Ya, sudah terlihat Ibu? Belum. Sedang OTW. Nah, udah Bu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelumnya sebelum ke materi, sepertinya sedikit kaku ya Bapak Ibu, kita santai saja, meskipun memang direkam tapi kita sersan, serius tapi santai gitu ya. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Bisa di apa itu speakernya Bu? Di unmute. Apa di unmute, dibuka speakernya ya. Ada sedikit salam untuk menyegarkan kita di bulan Agustus ini yang masih merdeka. Kita dijadikan tepuk ini ya, tepuk semangat gitu ya. Kalau saya bilang, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah
luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Nah, gitu ya, ekonomi. Biar fresh gitu ya, Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu semuanya? Siap. Nah, gitu ya. Eh, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat Sehat jasmani, jasmani, sehat sehat rohani, rohani, sehat sehat ekonomi. 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 Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, kita santai saja. Mudah-mudahan ada sedikit menambah pemahaman tentang budaya positif ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next, Bu. Nah, sebelumnya di sini biasanya suka ada kesepakatan kelas. Dalam hal ini, kesepakatan kelas ini pertama untuk sebagai anggota mungkin ya tidak untuk melakukan rekaman karena yang merekam saya sebagai pemateri dan juga peserta diharapkan untuk unmute speakernya ketika saya sedang membacakan materi atau bila dipersilahkan boleh membuka mikrofonnya. Kemudian di sini juga kita saling berintegrasi gitu ya, maksudnya berinteraksi. Terus juga di sini ada untuk memfasilitasi komunikasi karena kita mikrofonnya di mute, maka bisa menggunakan chat chat gitu untuk menyampaikan apa yang keluhan atau apa saja pertanyaan, bisa mengoptimalkan melalui pesan teks chat yang ada di Gimit ini. Kemudian di sini selanjutnya adalah bila ingin bertanya atau ada hal yang ingin diketahui bisa menggunakan raise hand di situ di Gimit itu. Kemudian selanjutnya adalah ketepatan waktu juga. Mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ini bisa selesai. Dan selanjutnya adalah kita di sini diusahakan untuk tidak terlalu banyak beban pikiran dan diusahakan dalam keadaan bahagia gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan mengikuti kegiatan ini dalam keadaan bahagia. Nah, selanjutnya di sini nanti akan ada kegiatan komunikasi melalui refleksi melalui link presensi yang dibagikan nanti. Itu. Next, Bu. Nah, di sini yang akan saya sampaikan adalah mengenai konsep inti budaya positif. Pertama, dalam budaya positif ini adalah melalui satu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, yang kelima tentang motivasi perilaku manusia, yang keenam tentang posisi kontrol guru, ketujuh tentang keyakinan kelas, dan kedelapan tentang segitiga restitusi. Next, Bu. Nah, di sini perlu kita ketahui pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik mampu belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap berkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Intinya, pembelajaran dengan paradigma baru ini didasari oleh profil pelajar Pancasila yang 6 itu yang kemarin mungkin ketika kita mengikuti pengimbasan sekolah penggerak itu, nah di situ sudah disampaikan profil pelajar Pancasila itu merupakan tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan nasional juga. Next, Bu.
Nah, selanjutnya di sini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini kita sebagai guru kadang mempunyai ilusi atau, miskonsepsi. Kadang di sini ilusinya guru itu bisa mengontrol murid, lalu ilusinya di sini bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter murid, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini kadang, orang dewasa atau guru, miskonsepsi tentang teori-teori kontrol. Next, Bu. Nah, di sini juga mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Adapun di sini perubahan yang biasa kita sering lakukan adalah stimulus respon. Dalam stimulus respon, dalam realitas kebutuhan kita itu dianggap sama dan semua orang melihat hal-hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Kemudian diubah ke teori kontrol dari stimulus respon ini. Teori kontrol ini ternyata realitas kebutuhan itu berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang dan menang. Next, Bu. Nah, di sini kita masuk ke materi disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, di sini adalah bentuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Di sini contoh nilai kebajikan dari sebuah institusi atau organisasi ada 3. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang 6 elemen itu, pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang selanjutnya adalah IBO Primary Years Program, yaitu nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan selanjutnya adalah life skill. Dalam life skill itu nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Next, Bu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu meliputi, next, Bu.
Nah, kebutuhan dasar manusia itu meliputi 5. Pertama adalah bertahan hidup, yaitu bertahan hidup itu contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia, intinya kebutuhan primer ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, yang kelima adalah kesenangan. Contohnya misalnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya pada anak, tapi pada guru juga, intinya pada manusia. Nah, di sini tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada yang berasal dari luar atau ekstrinsik dan ada pula yang berasal dari dalam atau intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu biasanya timbul ketika menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ketika ingin mendapatkan imbalan atau pujian atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya lebih ke sadar diri, sadar akan apa yang dilakukannya itu sudah berasal dari nilai kebajikan yang tertanam dalam hati. Next, Bu. Nah, untuk motivasi sendiri bisa melalui hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ya, motivasi itu bisa timbul melalui hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu perbedaannya? Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik atau psikis atau kadang verbal gitu ya. Nah, ini bisa memberikan motivasi juga ke siswa hukuman ini, tapi biasanya menimbulkan motivasi ekstrinsik. Misalnya siswa tidak berangkat ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum keliling lapangan, misalnya seperti itu. Ada lagi konsekuensi, motivasi untuk menumbuhkan motivasi itu melalui konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Biasanya konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Biasanya konsekuensi itu misalnya kalau murid kayak seperti kita upacara tidak pakai tidak pakai atribut, dipisahkan barisannya seperti itu. Itu lebih ke konsekuensinya karena tidak pakai atribut atau harus beli atributnya itu konsekuensi. Nah, lalu lanjut lagi dengan restitusi. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Next, Bu. Nah, di sini kita harus mengetahui sebagai guru, sebagai posisi kontrol yang mana. Posisi kontrol guru itu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada juga sebagai manajer. Next, Bu. Nah, di sini ada contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ketika kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contohnya, kasusnya seperti ini. Ketika posisi kita sebagai penghukum, maka
siswa itu mendapat hukumannya bentuknya hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti posisi kontrol kita itu perannya sebagai penghukum. Tapi ketika kita sebagai pembuat merasa bersalah, posisi kontrolnya, ketika kasusnya sama, maka tindakan kita kepada murid biasanya mengucapkan, "Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak." Ini sehingga membuat murid merasa bersalah. Nah, masih di kasus yang sama, ketika posisi kontrolnya sebagai manajer, nah di sini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Artinya anak itu diberikan peluang untuk mengetahui apa sih kesalahan saya dan cara bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, next Bu. Nah, kalau sebagai teman, nah di sini biasanya bahasanya berbeda. Masih di kasus yang sama. Nah, untuk teman biasanya bahasanya itu, "Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi." Berarti ini posisi kontrol kita itu sebagai teman kepada anak itu, kepada murid. Dan ada lagi sebagai pemantau. Biasanya pemantau itu lebih ke konsekuensi yang diterapkan. Misalnya di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi ya. Nah, seperti itu. Itu posisi kontrol kita sebagai pemantau. Nah, kita harus bisa memilih kira-kira dalam keadaan kasus seperti apa sih posisi kontrol kita itu diterapkan. Nah, di sini ada pertanyaan. Kira-kira nih, posisi kontrol apakah aku? Coba boleh di chat aja di situ bisa memberikan saya kecewa sekali dengan kamu gitu. Boleh menulis di chat atau mau raise hand langsung menjawab boleh Bapak Ibu. Silahkan. Kira-kira apa jawabannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Silahkan melalui kolom chat kalau kalau malu bertanya secara langsung bisa langsung. Silahkan di chat di kolom chat. Kira-kira apa ya? Boleh? Nah, sudah ada Ibu Lasti merasa bersalah. Ada lagi yang lain? Kira-kira apa? Coba Pak Adi biasanya boleh diulang lagi biar barangkali teman-teman ingin melihat posisi kontrol saya itu kira-kira sebagai apa kalau bahasanya seperti itu. Coba penghukum, kata Pak Adi penghukum katanya. Terus boleh lanjut, siapa lagi yang mau menyampaikan lagi? Wah, tampaknya masih ngetik-ngetik deh. Baiklah, coba mau dengar penjelasan dari Bu Lasti deh. Kira-kira kenapa bisa menyebutkan sebagai pembuat merasa bersalah? Ya, kalau melihat materi yang sudah diberikan sama Bu Kiki tadi, eee, beserta contoh-contohnya, karena di sini ada kata, "Saya kecewa sekali dengan kamu." Jadi, kalau posisinya kita sebagai guru dan kita mengatakan itu kepada, siswa, mungkin lebih ke, kita sebagai guru membuat siswa itu merasa bersalah gitu, sampai kita mengatakan, "Saya kecewa sekali dengan kamu," gitu, seperti itu, Oh Bu. iya. Oh baik, terima kasih. Boleh kasih reaksi untuk Boleh. Bu Lasti? Nah, kita kasih reaksi tepuk tangan ya.
sama trompet buat Bu Lasti. Terima kasih Bu Lasti. Kalau ini nih ada beda lagi kalau Pak Adi penghukum katanya. Kenapa ya Pak Adi bisa menyebutkan saya posisi kontrolnya sebagai penghukum? Boleh Pak Adi Ya, mau baik. menjelaskan? Sedikit untuk menjelaskan. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Adi. Eh, Mohon maaf, kan baru baru mendengarkan tadi Iya, ada beberapa kan posisi kontrol itu ada 5 ya. iya Nah, betul. tahu saya tadi sedikit sih Mhm, mendengarkan dari materi tersebut. Kenapa penghukum? Karena dilihat dari kata gitu. Saya mhm, kecewa berarti dari guru kepada siswa mhm, seperti itu. Ada mhm. kata saya kecewa sekali dengan kamu, Negatif, berarti mhm. salah satunya guru ibarat udah tidak ada kata maaf lagi kalau udah Oh iya rasa betul, mhm, kecewanya. Jadi mhm. ketika ada seperti itu, barangkali masuknya ke penghukum gitu. Depan Itu hukum, aja iya. sih. Wah, luar Boleh. biasa. Terima kasih Pak Adi. Ya, Kita kasih sama-sama. reaksi dulu deh buat Pak Adi. Jempol dan tepuk tangan ya. Terima Terima kasih, kasih Bu. Pak Adi Terima kasih. atas masukannya. Memang ya di sini bila kita lihat dari kata-katanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau untuk sampai sini mungkin ini adalah posisi kontrolnya sebagai, pembuat rasa bersalah. Tapi ketika saya kecewa sekali dengan kamu, "Ayo, bersihkan WC." Nah, itu baru si guru itu posisi kontrolnya sebagai penghukum. Karena mungkin ada, sesuatu yang membuat siswa itu melakukan tindakan yang, tidak sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan saya juga tidak bisa membenarkan atau menyalahkan karena di sini juga, saya juga masih dalam rangka belajar, tapi yang saya tahu ketika posisinya bahasanya seperti ini, artinya, seperti itu, pembuat rasa bersalah dan ketika ditambahkan dengan tindakan yang harus murid lakukan, artinya si, posisi kontrol guru itu menjadi seorang penghukum gitu. Nah, selanjutnya next, Bu. Nah, ini coba lagi. Kira-kira kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, kira-kira boleh raise hand deh. Atau mau di chat lagi? Pak Adi, ayo lagi. Kira-kira apa Pak Adi? Yang lain? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, boleh. Ini ada Pak Adi lagi sebagai teman. Yang lain, coba. Nah, kira-kira boleh diperlihatkan kembali Bu untuk posisi kontrol guru biar nanti ke anak-anak itu kita sebagai guru tuh lebih paham posisi kita itu harus seperti apa sih yang bagusnya gitu. Merasa bersalah. Lanjut. Boleh. Nah, sekarang siapa lagi? Ayo. Atau ada yang mau raise hand langsung? Coba. Ini kalau teman seperti ini, kalau pemantau seperti ini. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa apa? Nah, di sini. Boleh. Ada yang mau menyampaikan? Ah, Pak Adi.
dan Bu Hesti. Nah, Pak Adi boleh menyampaikan kembali, Pak Adi. Halo Pak Adi. Wah, sepertinya sedang Yang lain ini. aja Bu, yang Yang lain. lain boleh, Ya, yang lain. Yang lain siapa di sini? pingin mendengar suara yang lain ketika Ketika sore di hari ya Zoom. Pak Adi. Ya, Bu jangan Hesti, Bu Hesti. jangan hanya dia. Oke, ada Bu Hesti nih. Boleh Bu Waduh, Hesti mau menyampaikan? ya, saya akan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Guru. Melihat dari kata kamu tidak pernah benar melakukannya, sepertinya itu juga ada ungkapan kekecewaan guru ya. Jadi mungkin ada masuk ke merasa bersalah agar anak itu bisa memahami, oh iya berarti saya harus benar agar gurunya tidak merasa Merasa. kecewa. Iya. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Hesti. Kita kasih reaksi dulu deh buat Bu Hesti. Kasih tepuk tangan dan jempol. Yang lain mana reaksinya? Wah, luar biasa. Terima kasih ya, betul sekali ya Bu Hesti, ketika kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu seolah-olah memojokkan siswa tidak merasa benar gitu. Maksudnya seolah-olah merasa bersalah karena mengecewakan ibu gurunya, seperti itu ya. Next Bu, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kira-kira apa ya? Ini termasuk posisi kontrol apa kira-kira? Nah, coba masih ada yang mau menjawab? Apa mau langsung dijawab aja? Yang lain barangkali ada yang mau raise hand? Oh, kata Bu Lasti ini dari chat Bu Lasti ada manajer. Bu Hesti manajer. Nah, kalau yang lain kira-kira apa? Nah, betul ya di situ. Kita langsung bahas saja untuk mengefektifkan waktu. Nah, di sini posisinya mana Bu? Bu Dewi Sania, manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, dari kata-katanya aja di sini sudah terlihat memberikan menanyakan tindakan gitu ya. Kira-kira apa sih solusi gitu kan? Berarti di sini peran posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Next, Bu. Nah, di sini ada lagi. Ayolah, lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Nah, kira-kira ini pesan posisi kontrolnya itu sebagai apa ya? Coba. Boleh di kolom chat aja, nggak apa-apa nanti kita bahas secara langsung aja nanti. Tapi bisa di chat aja di kolom chat. Kita itu sudah disiplin positif atau kita bisa menciptakan budaya positif itu ketika kita melakukan sesuatu itu bukan karena takut dihukum atau karena ingin dapat penghargaan, tapi lebih ke kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Next Bu. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan keyakinan kelas ya di kelasnya masing-masing. Di sini saya hanya mengulas sedikit untuk pemahaman lebih lanjut. Di sini ada penjelasan mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu adalah aturan-aturan tertulis atau kebijakan yang dibuat oleh guru atau sekolah untuk mengatur perilaku siswa selama di kelas. Peraturan ini bersifat formal dan harus diikuti oleh semua siswa. Contohnya,
Kalau peraturan kelas itu bisa meliputi aturan tentang datang tepat waktu, tidak mengganggu saat guru berbicara, membawa perlengkapan belajar yang lengkap, dan lain sebagainya. Kalau keyakinan kelas adalah nilai atau prinsip-prinsip yang dipegang oleh siswa dan guru tentang bagaimana seharusnya perilaku dan interaksi di kelas berlangsung. Keyakinan ini biasanya tidak tertulis secara formal, tetapi dipahami dan dijalani oleh semua orang di kelas. Contohnya, keyakinan kelas semua siswa harus saling menghormati, bahwa setiap orang berhak untuk berbicara dan didengar, dan atau bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Itu bentuk keyakinan kelas. Nah, itu next, Bu. Nah, di sini untuk pembentukan keyakinan kelas itu pertama bersifat abstrak, sudah tadi disampaikan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Next, Bu. Nah, di sini ada contoh ketika mau membuat keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, kita harus melibatkan dulu siswa, kira-kira peraturan-peraturan apa sih yang ingin dibuat di kelas. Pertama tahapannya adalah membuat peraturan kelas. Mau di sini contohnya ada 10, tapi kalau misalnya mau lebih juga tidak apa-apa. Ini sebagai contoh saja gitu ya. Misalnya jangan membuang sampah, tidak boleh makan pada saat belajar, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh terlambat masuk kelas, jangan bermain HP, harus mengerjakan tugas, tidak boleh bicara kasar, biasa tuh. Biasanya peraturan anak-anak gitu ya, seperti ini. Itu yang disampaikan. Next, Bu. Nah, dari peraturan kelas, nah kita itu mengubah menjadi peraturan kelas menjadi kalimat positif. Dari peraturan jangan, tidak boleh menjadi kalimat yang positif. Di sini jangan buang sampah sembarangan, artinya simpanlah sampah pada tempatnya, makan dan minum pada saat istirahat, saling menghormati. Nah, ini kalimat positif ini merupakan sambungan dari peraturan yang tadi dibuat sama anak-anak itu. Kita bantu juga sebagai guru diubah ke kalimat positif. Ini seperti ini yang tadi yang 10 aturan itu ternyata cuma sampai 7. Karena kan tadi di poin 8, 9, 10 itu jangan mengolok, jangan berbicara kasar, jangan nyebutin nama orang tua, biasanya kayak gitu. Maka dibuatlah kalimat positifnya menjadi bicara dengan sopan, seperti itu. Next, Bu. Nah, dari peraturan kalimat positif tadi, maka diubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disampaikan. Nah, di sini kalau misalnya jangan buang, simpanlah sampah pada tempatnya, artinya nilai kebajikannya adalah kebersihan. Lalu yang kedua diubah lagi, datang tepat waktu artinya disiplin. Terus tidak berbicara sopan itu artinya sopan santun, seperti itu. Jadi dari kalimat positif, keyakinan kelas itu diubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, dan biasanya kita itu di SD cukup sampai sini aja gitu kan ya, biasanya yang ditempel di kelas itu, ditanda tangan aja sama anak-anak. Padahal ada tahapan-tahapan lagi selanjutnya. Nah, next, Bu. Dari nilai kebajikan, maka dibuatlah tabel T dan tabel Y. Nah, di sini biasanya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Di sini kalau tabel tidak yang untuk kebersihan, yang disiplin. Nah, yang kebersihan misalnya tampak sepertinya menjaga kebersihan. Kalau tidak tampak sepertinya misalnya tidak peduli dengan sampah. Nah, seperti itu. Seharusnya di kita itu sampai sini, Bu, keyakinan kelas itu dibuatnya, baru ditandatangani sampai ke tugas guru dan tugas murid. Tapi mungkin untuk siswa SD di lingkungan kita bisa sampai ke nilai kebajikan saja. Karena untuk hal yang seperti ini, mungkin kalau untuk siswa SD
akan tambah pusing nantinya gitu kan ya. Tapi cukup kita ketahui ternyata tahapan membuat keyakinan kelas itu ada 5 tahapan. Pertama membuat peraturan, keduanya mengubah ke kalimat positif, ketiganya mengubah ke nilai kebajikan, keempatnya membuat tabel T dan tabel Y, yang kelimanya adalah tugas guru dan tugas murid. Dan tentu saja keyakinan kelas ini harus ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Next, Bu. Nah, untuk miskonsepsinya yang sering guru-guru umumnya kurang yang miskonsepsi ini adalah dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, dan tidak ada refleksi. Ternyata penjelasannya adalah kesadaran hadir dalam diri atau internal, motivasi intrinsik itu. Sementara hukuman, penghargaan, atau memberi hadiah dalam bentuk barang, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalan dengan bertanggung jawab dan diskusi atau refleksi setiap saat. Langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak luhurnya. Next, Bu. Nah, yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, dalam mengolah atau mengelola murid itu ada melalui hukuman, konsekuensi, dan terakhir adalah yang paling terbaik adalah melalui segitiga restitusi. Next, Bu. Nah, langkah melakukan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan langsung menyalahkan, tapi menstabilkan dulu identitasnya. Apa saja yang bisa disampaikan, yang kita sampaikan kepada murid untuk menstabilkan identitas ini adalah contohnya berbuat salah itu wajar. Nah, kalimat-kalimat yang bisa disampaikannya itu tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Lanjut, Bu. Next, Bu. Langkah kedua adalah melalui validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi divalidasi sampai si murid itu jujur. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini contoh narasi yang bisa disampaikan ke murid. Next, Bu. Menanyakan keyakinan. Nah, dari sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik supaya si murid itu sadar akan apa yang harus dilakukannya dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Misalnya di sini yang disampaikannya apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa pemaparan sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, seperti itu. Next, Bu. Nah, ini foto sekilas tentang segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan anak murid saya, dan untuk rekamannya ada di YouTube, nanti boleh Bapak Ibu berkunjung ke
link YouTube saya. Silahkan next, Bu. Nah, di sini juga ada miskonsepsi tentang segitiga restitusi. Di sini miskonsepsinya, pilihan tindakan yang dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan oleh guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Maksudnya penjelasannya, miskonsepsi bahwa guru menentukan pilihan tindakan dapat menghambat efektivitas restitusi dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Pertama, restitusi bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran murid atas perilakunya. Jika guru memilih tindakan untuk murid, maka proses ini kehilangan esensinya. Murid tidak belajar dari kesalahannya dan tidak terdorong untuk memperbaiki diri. Nah, itu salah satu penjelasannya. Jadi, restitusi ini diharapkan bukan guru yang memberikan pilihan untuk melakukan tindakan solusi, tapi lebih ke dikembalikan lagi ke murid. Next, Bu. Nah, terakhir ini sangat dinanti-nanti ya penutup di sini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Next. Terima kasih atas waktunya mendengarkan diseminasi dari saya. Aduh, merdeka ya Pak Adi dan teman-teman, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Wabarakatuh. Sebelumnya saya izin stop sharing ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu Lasti sudah bantu. Iya, sama-sama. Nah, pentingnya kolaborasi itu seperti ini. Alhamdulillah ya Bu Kiki, dari sekian banyak sekian banyak hal yang Ibu Kiki sampaikan, ternyata banyak tersentuh nih. Ternyata gak ada titik koma. Ternyata apa yang kita lakukan di dalam kelas itu belum sempurna gitu ya. Selanjutnya menginjak acara selanjutnya yaitu ada acara tanya jawab. Silahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Iya, ini sudah ada Bu Dewi Sania udah raise hand. Dari tadi sudah menggebu-gebu nih, penasaran. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya mengenai budaya positif, terutama di sekolah kita ya Bu ya. Ya, bagaimana menyikapi atau merubah kondisi budaya yang kurang baik dengan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita gitu. Saya kan kadang warga sekolah itu kalau diajak kerja sama juga kadang susah ya Bu, apalagi mengenai perubahan gitu. Nah, apa yang sebaiknya yang harus kita lakukan gitu. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama Bu. Gimana Bu moderator? Ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya atau mau langsung dijawab saja sama Ibu Kiki? Boleh. Kita jawab aja langsung ya Bu ya. Boleh, silakan Bu Kiki. Insya Allah mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan yang disampaikan Ibu Dewi Sania. Terima kasih sebelumnya ya Bu Dewi ya. Bagaimana cara kita menyikapi rekan kita yang intinya anti dalam perubahan budaya positif seperti itu ya mungkin ya. Mohon izin Bapak Kepala dan rekan-rekan, saya jawab sekemampuannya saya saja ya. Intinya ketika rekan kita belum memahami
tentang budaya positif yang kita lakukan itu, maka mungkin kita harus siap aja dianggap sebagai orang yang aneh gitu, istilahnya mah gitu ya, Ibu ya. Kenapa? Karena kenapa dianggap sebagai orang aneh? Karena kita membawa sesuatu yang baru. Kalau kita membawa sesuatu yang baru itu kan belum tentu kita diterima sama semuanya gitu kan. Sudah pasti ada yang pro dan ada yang kontra gitu kan. Namun ketika sudah terlihat hasilnya nih kita membawa budaya positif, paling tidak kita lakukan di lingkungan kecil kita saja dulu, di kelas kita aja dulu gitu pembiasaannya, budaya positifnya. Insya Allah yang saya rasakan ketika terlihat hasilnya, ada saja beberapa yang mengikuti gitu, meskipun tidak secara, buka-bukaan mengikutinya, misalnya dengan, ya diam-diam gitu ya. Jadi intinya mungkin ketika, kita mau membawa perubahan budaya positif, jangan langsung dulu di-open secara, terbuka, karena kalaupun misalnya terlihat secara terbuka itu kita nanti dianggapnya ingin cari muka lah atau apalah seperti itulah intinya seperti ke situ. Cuman kita biasa melakukannya di lingkungan kita aja dulu, kita menjadi teladan dulu, pembiasaan-pembiasaan paling tidak kita datang tepat waktu deh gitu, nggak terlambat, terus aja rutin dilakukan nanti juga lama-lama yang lain akan mengikuti insya Allah gitu. Balik lagi ke ke motivasi intrinsiknya gitu kan Bu ya. Nah, jadi kita juga tidak bisa menyimpulkan apa yang kita bawa itu pasti semuanya oke, semua nerima gitu. Jadi selama itu positif, selama itu baik menurut kita dan itu akan memberikan hal yang bermanfaat untuk semuanya, semangat aja langsung kita dukung aja lah gitu intinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan Bu Dewi ya, Bu Dewi. Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Iya. Jadi intinya gaskeun aja gitu ya Bu Kiki. Aja, oke. Gitu. Ada lagi atau mungkin dikarenakan ini waktu sudah menunjukkan begitu ya. Menunjukkan, iya kita efektifkan waktu ya Bu Lasti ya. Kita efektifkan waktu karena kita di sini membutuhkan penguatan nih dari Bapak Kepala Sekolah mengenai diseminasi yang sudah diberikan oleh Bu Kiki. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak. Aduh, Bapak, Ibu, selamat sore. Silahkan Bapak mungkin mau menyampaikan. Bapak masih di mute suaranya Pak. Oh. Ya, sudah Pak. Silahkan Bapak. Terima kasih Ibu Lasti, Ibu Dewi, Ibu Ros, Ibu Kiki, Ibu Najila, Pak Adi, Bu Desi, siapa lagi tuh? Bu Wilda. Bu Wilda, Bu Ayu. Paparan dari Bu Kiki tadi sudah bisa didengar oleh kita. Itu kan rencana ya, rencana terus kita diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar melalui proses tadi budaya positif yang digarisbawahi itu kan. Pembiasaan budaya positif, budaya itu kan yang harus dibudidayakan. Jadi hasil karsa rasa manusia itulah jadi budaya, dibudayakan jadi kebaikan yang positif. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Memang pembiasaan itu susah, namanya juga proses. Seperti halnya dulu kita belum ada kerudung, sekarang pakai kerudung. Ternyata musim dingin enak, nah kan begitu. Di pembiasaan yang positif ada proses yang harus ditempuh. Ini luar biasa, CGP mudah-mudahan ini ditularkan ilmunya ke ibu-ibu yang ada di sini. Dan diterapkan di kelasnya masing-masing minimal ex locally gitu kan. Lokal dulu tadi Bu Kiki mengatakan lokal kelas aja dulu. Ini lokal kelas Bu Lasti udah.
nanti menular ke sama Bu Najila, Ibu Dewi, Bu Ayu, Bu Desi loh ya, sekarang sedang PPG kan. Pak Adi ini gender laki-laki satu-satunya. Itu saja, terima kasih. Halo Bu Desi ya, Bu Desi baru sholat isya asar kayaknya. Itu saja komentarnya dari Bapak. Lanjutkan, kasih 2 jempol buat Bu Kiki, luar biasa. Yeay, jempol buat Bu Kiki banyak. Iya, terima kasih Bapak sudah memberikan penguatan kepada kami yang sedang berusaha memperbaiki apa yang kami jalani di sekolah SDN Begeg tercinta ini. Mungkin terima kasih Bapak, Bu Kiki. Ya, selanjutnya mungkin tanya jawab sudah ya. Selanjutnya ada kesimpulan. Mungkin akan disimpulkan oleh Bu Kiki atau saya? Boleh sama Bu Lasti aja biar lebih cepat. Ayo Bu. Mungkin dari pertemuan kita ini, alhamdulillah banyak sekali hal yang baru yang harus kita ketahui dan harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan di dalam kelas ketika kita sebagai seorang guru gitu. Terus budaya positif ini memang dibutuhkan di dalam sekolah kita ini, dan PR kita sekarang adalah menginikan budaya positif gitu ya di SDN Begeg kita ini. Ya, lebih mempertebal lagi budaya positifnya, rubah hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif. Tadi yang asalnya ada kata jangan, rubah tidak ada kata jangan lagi, sekarang mah gaskeun, kata Bu Kiki juga. Terus tadi mendengar pertanyaan dari Bu Dewi Sania, tenang Bu Dewi Sania, karena ketika kita menanam padi pasti hal-hal yang lain akan tumbuh juga, ada jukut, ada segala rupa gitu ya. Jadi kalau kita menanamkan hal yang baik, pasti hal yang jelek juga akan muncul gitu. Tapi ketika hal yang buruk kita tanam, hal yang baik tidak akan ada gitu. Hempaskan saja hal yang buruknya. Kita tetap gaskan hal yang baik ya. Semangat untuk teman-teman semua. Kemudian kesimpulan dari materinya, budaya positif, kita harus merefleksi diri kita sendiri. Posisi kita tadi kan ada posisi kontrol guru nih. Nah, posisi kita sebagai di posisi yang mana? Ada manajer kah? Penghukum kah? Teman sebagai temankah? Atau sebagai merasa bersalah? Atau yang satu lagi siapa yang tahu? Ya gitu. Manajer Manajer ya. Dari kelima posisi itu tentu posisi manajer yang paling bagus ya Bu Kiki ya. Mudah-mudahan kita semua yang baik yang ada di sini maupun yang belum bisa bergabung di kita, mudah-mudahan bisa menjadi pendidik yang mempunyai posisi manajer seperti itu ya. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Acara selanjutnya yaitu refleksi. Biasanya Bu Kiki refleksi mau pakai link atau gimana? Ada link udah di share di kolom chat ya Bu. Nanti diisi aja. Itu daftar hadir sekaligus refleksi. Siap. Ya, jangan lupa mengisi daftar hadir. Ada di kolom chat, silahkan diisi. Nama refleksinya itu nyambung. Siap. Di foto dulu aja Bu, gimana? Boleh, sebentar ya. Sesi foto ya. Oke, kita ada sesi foto katanya. Aduh, ini harus diposisikan. Ya, coba mohon di on cam kan. Di on cam kan. Gimana ininya? Gayanya? Iya, bentar nih. Juara. Pak Adi, Bu Hesti, Bu Wilda,
Bu Hesti nih Oke. satu lagi belum. Ini Siap. Bu Dewi belum turun nih tangannya, takut pegel. Raisa, Bu Dewi. Ya, kita foto bersama ya. Posisi Gimana ya, posisinya Pak Adi? Bapak gimana Pak? biasanya Pak Adi posisinya? Jabar juara gitu ya. Oh, gimana? Nah, ya. Gini ya, Ya. ya 1, 2, 3. Oke. Tunggu ya, tunggu. Nah, kemudian gimana? Udah gini? Gimana? Udah Gini? Gini? Gimana ciri khas Bogor? Oh iya, ekonomi, sehat ekonomi. Oh, sehat ekonomi. Oke. Satu. Anu kieu teh Renyah ini parinya. tapi digerak-gerak dah kedahna namanya. Oh iya, fulus. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Siap. Iya. Sudah Bu Kiki? Sudah, Pak. Dua ini aja, posisi aja. Ya, cukup Bu. Yang Ya. penting sudah ada ini dokumentasi. Ya diingatkan lagi kepada rekan-rekan semua, silahkan diisi link absennya karena mungkin ini membantu Bu Kiki juga untuk pendokumentasian di tugas Bu Kiki. Silahkan. Terima kasih ya. Hatur nuhun Bapak Ibu sadayana meluangkan waktunya juga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya bermanfaat. Amin. Bisa membawa keberkahan untuk pekerjaan kita nanti ke depannya juga untuk dunia akhirat kita lah intinya seperti itu. Amin. Hatur nuhun Bapak Ibu. Ya. Ya, sama-sama Ibu. Sama-sama. Ya baik, mungkin semuanya sudah selesai disampaikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua, terutama Bapak yang sedang pemulihan ya dari sakitnya. Sehat. Terima kasih Bapak, semoga Bapak cepat sehat. Terima kasih semuanya sudah bisa menghadiri acara dedikasi dari tugas Ibu Kiki selaku PKP Angkatan 11. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sadayana. Mangga boleh live.